Menjadi inseminator kawin suntik sapi memang tak gampang. Walau kadang menyesakkan dada dan juga penuh dengan hal-hal yang pahit dan lucu. Seperti itulah rasanya berprofesi sebagai petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih setelah mendapat kabar dari masyarakat mengenai kebuntingan sapi yang ia inseminasi. Untuk suka dukanya ya yang jelas karena kita sebagai pelayan masyarakat ya, artinya kita melayani masyarakat. Sukanya itu yang jelas kalau kita misalnya ada sapi misalnya minta kawin ya, orang melapor, nah kita layani, ternyata sapi itu bunting, sapi itu jadi kita layani misalnya kita kawinkan ya, jadi itu luar biasa kita senang dah. Nah sebaliknya kalau dukanya ya apabila sapi itu kada jadi, kadang-kadang masyarakat kan komplain, Pak yang kemarin Pak nggak jadi Pak, ya kita rasanya tuh nggak enak juga. Nah itu duka kita. Nah selain itu yang lebih parah duka kita itu apa? Kita mencoba untuk meningkatkan populasi yang ada di Kecamatan Jaru ini dengan menggunakan kawin suntik ya. Kita berupaya salah satu keuntungan daripada kawin suntik itu kita untuk bisa meningkatkan populasi ternak di sini dan bisa mengatur jarak kelahiran. Nah sapi itu lahir. Setelah sapi itu lahir sekitar 8 bulan sampai 1 tahun biasanya oleh para peternak itu karena sapinya bagus-bagus biasanya itu dijual keluar daerah. Nah itu kan membuat kita sedih gitu. Nah kita mencoba untuk memperbaiki keturunan daripada sapi, ternyata sapi itu keluar sehingga populasi kita tuh tetap atau menurun. Nah ini yang lebih parah, artinya sapi yang bagus-bagus itu biasanya keluar dan dicari oleh orang-orang luar karena sapinya bagus. Nah kenapa jadi dijual petani? Karena petani perlu uang dan diiming-imingi dengan harga yang bagus. Nah akibatnya petani menjual itu. Nah itu kadang-kadang duka kita ya. Kita berusaha untuk meningkatkan populasi, memperbaiki mutu genetik daripada sapi, artinya keturunan sapi untuk diperbaiki, ternyata sapi kita keluar setelah lahir itu. Nah itu yang membuat kita sedih kadang-kadang. Dedikasi yang tinggi dan pantang menyerah. Banyak hal yang dipetik Pak Yani dari berbagai pengalaman itu. Hal yang paling berkesan baginya selama bertugas sebagai Menteri Ternak ialah ketika dapat membantu proses kelahiran sapi. Karena menurutnya banyak sapi yang ketika melahirkan harus dibantu oleh manusia atau petugas seperti dirinya. Salah satunya misalnya kita membantu kelahiran misalnya, kan sapi ada yang kadang-kadang kesulitan melahirkan, kalau bahasa sananya itu distokia. Nah kadang-kadang sapi kan nggak bisa lahir nih, tanpa dibantu sapi itu nggak bakalan keluar. Nah untuk disesar sendiri harganya mahal. Nah jadi kita berupaya bagaimana menyelamatkan sapi induknya atau anaknya, dua-duanya harus kita selamatkan kalau itu memang diperlukan. Nah jadi kita berupaya biasanya kalau sapi itu tengah malam ya, kita berupaya untuk mengeluarkan itu, kita putar sapinya, kita reposisi namanya, kita kembalikan ke posisi awal, baru kita keluarkan. Nah dengan perjuangan perjuangan yang sangat berat, mungkin sejam 2 jam itu kita tangani. Nah setelah sapi itu keluar plong, jadi kadang-kadang kan sapi itu ada juga mengucapkan terima kasih kayaknya. Jadi setelah dia keluar lahir, kadang-kadang dia menengok orang yang membantu. Itu yang kadang-kadang kesannya sangat luar biasa bagi kita. Jadi seolah-olah sapi itu berterima kasih kepada kita gitu untuk membantu dia. Yaitu yang ada semacam kebanggaan tersendiri bagi kita kalau dalam menangani hal-hal yang semacam itu. Biasanya membidani sapi lah. Nah juga yang berkesan itu ya kadang-kadang kalau ya nggak hari-hari, artinya setelah kita misalnya mengawinkan sapi atau sapi yang sakit misalnya kita bantu, kadang-kadang setelah kita keluar pada rumah udah ada beras di ini udah ada beras di sepeda, ada pisang di sepeda. Kadang-kadang ya itu hal-hal yang sangat mengesankan bagi kita. Jadi ada semacam ucapan terima kasih lah
dari peternak untuk kita gitu. Nah, kadang-kadang kita orang tahu bahwa kalau kita bawa pisang atau bawa beras di belakang sepeda tuh pasti ini habis ngawinkan sapi atau mengobati sapi, biasanya seperti itu. Bapak dua orang anak ini pun tak merasa jijik ketika harus berurusan dengan kotoran sapi setiap harinya. Hal ini menurutnya sudah biasa, karena sudah berpuluh-puluh tahun ia menggeluti pekerjaan ini. Iya, masalah jijik itu ya yang namanya profesi kita seperti itu ya karena sudah bahasa Banjarnya itu kemahiran kah? Itu ya karena sudah hari-hari kerjaan kita seperti itu ya nggak merasa jijik lagi dah. Seolah-olah ya kita anggap rumput aja, misalnya kotoran itu kan kita anggap rumput aja. Jadi rasanya tuh ya gimana gitu, nggak bisa diutarakan gitu. Jadi kita anggap rumput aja dah, kotoran-kotoran kita anggap rumput biasanya. Ia berharap kedepannya pemerintah daerah dapat membuat suatu wadah yang dapat mengakomodir sapi yang ingin dijual masyarakat, agar populasi sapi yang bagus tetap beredar di daerah Tabalong. Kita kan berusaha untuk meningkatkan populasi di daerah kita ya. Jadi untuk meningkatkan populasi, untuk meningkatkan mutu genetik, artinya memperbaiki keturunan sapi. Nah, kita harapan kita ke depan supaya selama ini kan statistik populasi sapi kita ini menurun di sini. Jadi harapan kita kepada pemerintah Kabupaten Tabalong, khususnya Dinas Pertanian, kami berharap istilahnya ada membuat suatu wadah lah. Jadi ada semacam wadah di mana harapan kita sapi-sapi yang dijual oleh masyarakat tadi, masyarakat yang perlu uang tadi, pemerintah daerah untuk bisa membeli. Jadi itu dibeli oleh pemerintah, baik itu pemerintah atau swasta atau perusahaan-perusahaan itu untuk membeli sapi tersebut agar jangan sampai keluar daerah kita. Jadi populasi di Kabupaten Tabalong ini tetap dan sapi yang bagus-bagus itu tidak akan keluar. Nah, jadi setelah ditampung oleh pemerintah daerah kita, nanti ada beberapa ekor sudah tertampung agar itu bisa dibagikan kepada masyarakat sebagai bahan untuk kredit sapi. Sebenarnya masyarakat butuh kredit itu. Selama ini Kabupaten Tabalong khususnya dari tahun 2010 tidak ada lagi untuk kredit ternak. Nah, jadi kita berharap sapi-sapi kita ini nantinya jangan sampai keluar gitu loh. Jadi pemerintah Kabupaten Tabalong atau pihak perusahaan swasta itu bisa menampung ternak-ternak tersebut. Sayang sekali karena ini hasil IBI ini sangat bagus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap kan dana desa ini ada, dana ADD ini ada. Jadi dana ADD ini ada. Nah, kita berharap di desa-desa itu ada semacam BUMDes, badan usaha milik desa ya. Nah, kita berharap adalah sebagian kecil kita harapkan dari dana desa itu untuk bisa membeli ternak-ternak tersebut. Nah, setelah dibeli kan istilahnya bisa kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai ternak kreditan. Jadi dikreditkan kepada masyarakat, nanti setelah berhasil itu ditarik lagi ke desa, lalu diputar lagi ke petani lain gitu. Nah, jadi semacam bergulir lah. Nah, barang tentu keuntungannya adalah uang desa itu nggak bakalan hilang. Jadi selalu bergulir untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, kita harapkan ada BUMDes di desa-desa untuk bisa membeli ternak-ternak yang terjual tadi. Harapan kita seperti itu. Nah, selama ini memang dari pihak desa sendiri tidak berminat untuk itu. Nah, ini sangat kita sayangkan. Kita sudah mencoba berkali-kali untuk menyampaikan hal itu, tapi sementara ini desa belum siap untuk itu. Nah, padahal kan itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu. Nah, itu terutama di desa itu yang pertama keuntungannya. Yang kedua, sapi nggak keluar daripada daerah itu gitu. Nah, dan ternak bisa mengeredit itu. Harapan kita ke depan ini kenapa populasi kita semakin tahun semakin turun, karena ada pemenuhan daging di Kabupaten Tabalong ini
selama ini pemenuhan daging di Kabupaten Tabalong ini kan banyak sapi-sapi betina produktif yang dipotong nih di RPH atau di tingkat-tingkat petani. Ini sebenarnya ada undang-undangnya pengelarangan itu. Nah, selama ini pemerintah kita khususnya dari pemerintah Kabupaten Tabalong khususnya selama ini itu selamanya kayak dibiarkan. Nah, harapan kita ke depan, cobalah pemerintah agar populasi itu tetap terjaga. Bagaimana caranya pemerintah Kabupaten Tabalong itu, khususnya Dinas Pertanian itu, bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan pelarangan itu, pemotongan hewan betina produktif itu, karena itu ada undang-undangnya. Nah, selama ini ya seperti itu. Kalau kita biarkan terus ya kira-kira 5 tahun ke depan sapi di Tabalong ini mungkin habis. Atas dedikasi dan keuletannya sebagai inseminator, Pak Yani pun menyabet berbagai prestasi dan penghargaan, seperti juara 1 inseminator berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan inseminator terbaik 5 tingkat nasional. Juga pernah juara 2 pada lomba di bidang paramedik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk prestasi kita ya sebagai inseminator, kita pada tahun 2014 tadi kita pernah mendapat juara 1 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, tahun 2015 tadi kita diajukan mengikuti lomba inseminator tingkat nasional. Alhamdulillah kita mendapat predikat 5 besar. Jadi peringkat 5 inseminator nasional. Ya. Jadi ada untuk inseminator ya sampai juara 5 nasional. Terus kita kemarin pada tahun 2016 kita ikut lomba paramedik kesehatan hewan tingkat provinsi. Alhamdulillah kita juara 2. Kebagian juara 2 kita. Nah, itu. Nah, jadi prestasi untuk melakukan kawin suntik ini kita pada tahun 2015 tadi kita ada melakukan yang namanya kegiatan pemerintah itu GBIB, gertak birahi inseminasi buatan, di mana pada saat itu sapi sekitar 201 ekor kemarin itu kita gertak birahi. Jadi kita gertak birahi itu artinya kita suntik supaya kawin bersamaan, bombay kawin bersamaan. Nah, setelah 3 hari kita kawinkan sapinya. Nah, alhamdulillah kemarin pada tahun 2015 kita suntik, kita rangsang, kita kawinkan tahun 2015. Tahun 2016 itu sapinya lahir. Jadi sekitar 183 sapi itu lahir yang bombay. Jadi bombay, jadi sama sapi itu. Nah, yang sisanya itu kemarin yang kan dari 201 kemarin kita suntik ya. Nah, yang sisanya itu yang 183 lahir, sisanya itu sekitar 17 ekor itu oleh pedagang itu banyak dijual. Jadi sebenarnya lahir semua. Nah, makanya itu dari itu kemarin atas prestasi dari kita dan tim kemarin untuk di Jaro ini kita mengadakan panen pedet. Ya, panen pedet kemarin itu adalah hasil daripada gerakan gertak birahi inseminasi buatan kemarin. Nah, ini merupakan salah satu prestasi bagi kita selama ini, ada kegiatan besar dan berhasil. Itu yang membuat kita bangga di daerah Jaro ini. Selain medan pelayanan yang luas meliputi Kecamatan Jaro dan sekitarnya, Pak Yani selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik. Upaya membina kelompok peternak sapi dilakukan dengan melaksanakan program gertak birahi dan inseminasi buatan GBIB. Lewat gerakan ini tingkat keberhasilan kawin suntik mencapai lebih dari 61%. Nah, pemirsa, demikian episode Profesiku kali ini. Semoga dengan tontonan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, terlebih dapat menginspirasi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari.